Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen pengampu yang kami hormati, kami akan mempresentasikan tentang sinkretisme budaya dan syariat dalam pernikahan. Tapi dalam makalah kami ini yang kami presentasikan, kami tidak fokus kepada budaya-budaya di luar Sulawesi, dan kami akan fokus budaya di dalam Sulawesi, yaitu kami akan fokus kepada satu budaya, yaitu budaya Mandar. Di dalam makalah kami terdapat pendahuluan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi warisan sejarah yang berharga, tetapi juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis atau rumah tangga yang harmonis. Salah satu aspek yang penting dari dinamika budaya Indonesia ini adalah masuknya agama-agama besar di dunia, termasuk Islam, ke dalam kehidupan masyarakat. Kita di Sulawesi juga terbagi menjadi beberapa suku, beberapa budaya, beberapa ras. Dalam hal ini kami akan meneliti, kami akan mempresentasikan tentang budaya yang ada di Sulawesi Barat, yaitu budaya Mandar, tentang sinkretisme antara budaya dan syariat di dalam pernikahan adat Mandar. Kami pakai metodologi penelitiannya, yaitu metodologi kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Kami masuk ke pembahasan. Pengertian sinkretisme syariat dan budaya lokal. Sinkretisme merupakan suatu kata yang terdengar asing dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Menurut KBBI, sinkretisme diartikan sebagai paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari berbagai paham atau aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, mencari keseimbangan, dan keharmonisan. Secara etimologis, kata sinkretisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinkretismos, yang berarti merangkaikan, menggabungkan, atau menyatukan. Sinkretisme budaya adalah proses menggabungkan dua atau lebih budaya yang berbeda untuk menciptakan suatu bentuk budaya baru yang menghormati unsur aslinya. Jadi sinkretisasi hadir menjadi wujud penyeimbang dua atau lebih menurut suatu kepercayaan, tradisi, atau budaya daerah tertentu. Proses di mana elemen-elemen menurut suatu kepercayaan kepada kepercayaan lain sebagai akidah atau sebagai keyakinan membuat perubahan fundamental pada esensi maupun ajaran-ajarannya. Sinkretisme ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terdapat beberapa faktor penyebab sinkretisme, yaitu adanya hubungan sosial dan budaya, adanya penyebaran kepercayaan, adanya proses difusi, faktor perkawinan campur, dan faktor eksternal kolonialisme serta imperialisme. Kemudian kita masuk dalam contoh atau bentuk-bentuk sinkretisme budaya lokal dalam pernikahan, khususnya di suku Mandar. Sinkretisme budaya Islam dan budaya lokal di Sulawesi khususnya atau di Nusantara pada umumnya terwujud dalam berbagai bentuk yang mencerminkan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dengan ajaran tradisi ahli masyarakat.
Sinkretisme budaya lokal di Nusantara pada umumnya, di Sulawesi pada khususnya, merupakan hasil interaksi antara budaya Islam dengan tradisi dan kepercayaan lokal yang telah lama berkembang di berbagai daerah. Melalui proses tersebut, muncullah berbagai bentuk tradisi, seni, simbol yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai Islam dan unsur lokal budaya. Nah, jadi perkawinan merupakan peristiwa sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Nah, banyak upacara-upacara yang dilakukan sebelum dan selama perkawinan itu berlangsung atau pernikahan. Mulai dari sebelum pernikahan hingga resepsi. Banyak upacara yang dilakukan oleh orang-orang Sulawesi menurut adatnya setempat. Kami sempat mewawancarai salah satu budayawan yang ada di Pulau Alimandar, atas nama Muhammad Munir, salah satu budayawan yang terkenal di Sulawesi Barat, terkhusus di Pulau Alimandar. Kata beliau, persoalan pernikahan ini memang sesuatu yang sakral, tentu memiliki tahapan dan beberapa syarat-syarat. Perkawinan adat masyarakat Mandar sama dengan praktek perkawinan pada umumnya. Proses dari awal akhir untuk memenuhi syarat perkawinan Islam bagi orang yang beragama Islam. Syarat-syaratnya meliputi kehadiran seorang wali, 2 orang saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab kabul, serta pencatatan dan pendataan oleh kepala kantor urusan agama. Namun, perkawinan adat Mandar memiliki beberapa tradisi yang tidak ditemukan dalam praktik perkawinan lainnya. Mungkin dalam umumnya di Sulawesi yang mungkin tidak jauh beda antara adat Mandar dengan adat Bugis. Proses pernikahan terdiri dari beberapa tahapan kalau di Mandar, sebagaimana yang disampaikan oleh budayawan tersebut. Katanya membalak itaurolo mesisi manemetumai pura rio matandayari mapandemanu muajari macandring melatigi metindor dan yang terakhir lika. Tahapan yang pertama kami ambil dari ucapan budayawan tersebut, mengatakan tahapan yang pertama sebelum ada acara pernikahan atau ketika ada orang yang mau melaksanakan pernikahan, yaitu membalakba. Membalakba itu adalah proses penentuan calon dalam perkawinan nantinya. Pada tahap ini keluarga melakukan musyawarah untuk memilih dan menetapkan calon bagi anak-anaknya. Nah, ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita sinkronkan dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Islam, yaitu memang ada hadis Rasulullah yang berbunyi tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 syarat atau 4 kriteria. 5 liha, yang pertama hartanya, wali jamaliha dan kecantikannya, wali hasabiha nasabnya, wali diniha dan agamanya, fadfar bidatid din taribat yadak. Nah, maka pilihlah yang mempunyai agama di antara sekian pilihan itu, maka kamu akan beruntung, kata Rasulullah. Jadi di sini adat itu tidak melenceng dari syariat. Adat juga melihat beberapa aspek, dan beberapa kriteria juga sebelum dia melakukan pernikahan. Yang kedua adalah tahapan mesisi. Mesisi itu adalah menyampaikan keinginan. Setelah musyawarah dengan keluarga dan sepakat calon perempuan yang akan dilamar, keluarga laki-laki akan melakukan tahapan mesisi atau tahapan mengirim utusan kepada keluarga perempuan. Ini juga sejalan dalam kitab Madhab Syafi'i, baca di Fathul Mu'in. Bahkan tahapan ini sejalan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab Turas untuk mengutus seseorang ke rumah perempuan untuk melihat keadaan perempuan itu. Tapi yang dilihat cuma muka dan telapak tangannya untuk menilai apa yang ada dalam tubuhnya. Itu juga dianjurkan dalam syariat Islam. Tahapan ketiga adalah tahapan metumai atau melamar. Melamar itu ya
kita datang keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan secara resmi untuk melakukan lamaran. Ini juga tidak bertentangan dengan agama Islam, bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an, wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 235, tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Jadi itu pelamaran itu sudah dianjurkan oleh Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang keempat adalah matanda jari. Matanda jari adalah penentuan jadi atau tidaknya itu sebuah pernikahan, yaitu proses di mana ditentukan apakah lamaran dari pihak laki-laki diterima atau tidak. Dalam Islam juga seperti itu, menunggu wali perempuan untuk menerima lamaran dari laki-laki tersebut. Kalau dia memang gadis atau perawan, kalau seorang janda maka ditunggu izinnya dari si janda tersebut. Itu juga dalam syariat Islam, bahkan di dalam kitab Turas sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang kelima, itu tahapan pandemanu kalau istilah orang Mandar, menabur perhatian sejak resminya pertunangan. Nah, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki, yaitu memberi sesuatu pada situasi tertentu. Misal pada hari lebaran dia membawakan sesuatu, masuk puasa biasa kita bawakan sesuatu dan sebagainya. Dalam hal ini mengandung sedekah dan menyambung silaturahmi antara keluarga calon mempelai. Lagi-lagi tidak bertentangan dengan agama Islam. Makanya ada al-adatul muhakkamah malam tukhalifi syar'ah. Adat itu bisa menjadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Tahapan keenam adalah macanring. Ini juga diselenggarakan dengan meriah yang dihadiri oleh keluarga serta kerabat. Pada tahapan ini pihak laki-laki membawa semua yang telah disepakati dalam musyawarah tersebut. Dalam tahapan ini juga mempererat silaturahmi. Tahapan ketujuh adalah tahapan melatigi. Melatigi ini adalah ucapan pensucian diri. Ini juga melatigi itu kalau bahasa Bugisnya mapaci. Melatigi dalam budaya Mandar adalah suatu ucapan pensucian diri. Makanya dalam adat itu yang didahulukan dalam mapaci adalah para ulama, kemudian para bangsawan dan seterusnya, orang-orang yang bisa diambil berkah dari keturunannya. Misal dia ulama, bisa diambil berkah terhadap keilmuannya, terhadap keistiqomahannya. Kalau para bangsawan bisa diambil berkah dari sifat-sifat kebangsawanannya. Itu kenapa dalam proses melatigi atau mapaci ini sangat dianjurkan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Tahapan ke-8 adalah metindor. Metindor itu mengantar seseorang laki-laki untuk ke rumah perempuan. Dan tahapan yang terakhir adalah nikah atau akad nikah. Akad nikah ini yaitu sebuah prosesi di mana pengantin laki-laki hadir di hadapan penghulu dengan pendampingan wali dari pengantin dan beberapa saksi. Ini adalah proses inti dalam sebuah pernikahan dan sangat-sangat tidak sah kalau ada pernikahan tidak disertai dengan akad nikah. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Itulah ada peran sinkretisme dalam memperkokoh hubungan masyarakat antara keyakinan dan kebiasaan. Jadi itu tadi yang menjadi landasan al-adatul muhakkamah malam tukhalifi syar'ah. Adat itu bisa menjadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada adat bertentangan dengan syariat, maka adat itu tidak akan berlaku ketika dia bertentangan dengan syariat. Cukup sekian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.